Gila sih, beneran gak masuk akal apa yang baru aja kita tonton di Buriram kemarin. Kalau kalian ngikutin balapan Moto3 Thailand akhir pekan lalu, pasti ngerasain hal yang sama kayak gue. Veda Ega Pratama, bocah ajaib dari Gunung Kidul, bener-bener bikin mata dunia melek. Ini bukan lagi soal dukung produk lokal atau nasionalisme buta ya sob, tapi murni soal data dan performa di lintasan yang emang gak bisa bohong. Finish kelima di balapan debut Moto3 itu pencapaian yang gila, apalagi di kelas yang terkenal paling barbar dan rapat persaingannya. Jujur aja, gue awalnya nggak mau naruh ekspektasi ketinggian. Kita tahulah transisi ke kejuaraan dunia itu berat banget. Banyak pembalap jago di level junior yang pas masuk Moto3 malah tenggelam karena tekanan mental atau gagal adaptasi sama motor. Tapi Veda beda. Dia masuk ke sirkuit kayak veteran yang udah hafal tiap tikungan, padahal statusnya masih rookie bau kencur. Gak kelihatan tuh ada demam panggung atau grogi pas lampu start padam. Malah dia langsung nyodok ke depan, main sikut-sikutan sama nama-nama besar yang udah lebih dulu makan asam garam di kelas ini. Yang bikin gua geleng-geleng kepala sebenarnya bukan cuma hasil finishnya, tapi konsistensi dia sepanjang akhir pekan. Dari sesi latihan bebas, Veda udah ngelawan. Bayangin aja bro, dia cuma sekali doang kelempar di hari 10 besar, itu pun pas FP2. Sisanya, dia antang di barisan depan. Ini nunjukin kalau dia nggak cuma modal nekat pas balapan, tapi emang punya pace dan setup motor yang matang. Timnya juga pantas dapat kredit karena bisa nyediain motor yang klop sama gaya balap Veda yang agresif tapi halus. Media luar negeri aja sampai nggak tahan buat gak muji. Speedweek, media Jerman yang terkenal kritis dan jarang banget muji kalau nggak ada alasannya, sampai ngasih julukan roket buat Veda. Judul tulisan mereka, Roket Moto3 Veda Pratama, rookie terbaik dan pembalap Honda tercepat, itu bukan clickbait sob, itu fakta lapangan. Di tengah dominasi pabrikan lain, Veda jadi penyelamat muka Honda. Dia jadi rider Honda paling kenceng di grid, ngalahin senior-seniornya yang pakai motor semerek. Ini sinyal bahaya buat lawan, dan sinyal bagus buat karir Veda ke depannya. Coba kita bedah dikit jalannya balapan kemarin biar makin paham kenapa performa ini gue bilang daging banget. Veda start dengan solid, gak buang waktu buat langsung nempel grup depan. Di lap ke-6, dia bahkan sempat nyodok ke posisi 3. Itu momen dimana gue yakin banyak dari kita yang nahan nafas. Dia berani ngelawan Adrian Fernandez, Alvaro Carpe, sama Valentin Perone. Ini bukan pembalap sembarangan, mereka itu calon-calon juara dunia. Tapi Veda dengan santainya nyari celah, late braking, dan nahan racing line biar gak gampang disalip balik. Memang sih ada satu momen di sepertiga akhir balapan di mana Veda bikin kesalahan kecil. Wajar lah, namanya juga darah muda, adrenalin lagi tinggi-tingginya. Kesalahan itu bikin dia sempat melorot posisinya, dan peluang buat podium atau menang jadi agak ngeblur. Tapi disinilah mental juara itu diuji. Kalau pembalap mental kerupuk, biasanya abis bikin salah langsung panik, ritme balap hancur, terus makin melorot ke belakang atau malah crash karena maksa. Veda, enggak bro. Dia malah reset fokus. Dia tenang lagi, terus mulai ngejar lagi. Puncaknya pas dia berhasil nyalip Fernandez lagi buat ngamanin posisi kelima pas nyentuh garis finish. Itu nunjukin kalau dia punya racecraft yang cerdas. Dia tahu kapan harus nyerang, kapan harus nunggu. Catatan waktunya juga ngeri. Dia ngelahap 19 lap dengan total waktu 32 menit 23,837 detik. Selisihnya sama David Almansa yang juara emang sekitar 9 detikan. Tapi kalau dilihat dari best lap, Veda cuma terpaut 0,104 detik dari Valentin Perone. Tipis banget, setipis kulit bawang. Artinya secara raw speed, Veda udah ada di level elite. Tinggal nunggu jam terbang aja buat manajemen ban dan strategi balap yang lebih licin. Satu hal lagi yang bikin gua respect banget adalah perbandingan dia sama rekan setimnya, Zain Mitani. Zain Mitani ini bukan pembalap pelan, dia juga rookie potensial dari Jepang. Tapi di balapan kemarin, Veda ninggalin Mitani hampir setengah menit. Di dunia balap, setengah menit itu rasanya kayak beda kecamatan sob. Ini nunjukin kalau motornya emang punya potensi, tapi tangan kanan Veda yang bikin perbedaan masif. Dia bisa meras potensi motor Honda itu sampai tetes terakhir, sesuatu yang rekan setimnya belum bisa lakuin di seri ini. Abis balapan, gayanya juga asik. Gak banyak omong, gak kuar-kuar di media sosial merasa paling jago. Dia cuma senyum lebar, sopan banget ngucapin terima kasih ke tim. Khas orang Indonesia banget yang santun tapi mematikan di lintasan. Sikap kayak gini yang bakal bikin dia disayang sama tim mekanik dan sponsor. Attitude itu penting banget di level profesional. Karena skill aja nggak cukup kalau orangnya susah diatur atau besar kepala. Veda punya paket lengkap.
skill dewa, mental baja, sama attitude yang humble. Sekarang tantangan berikutnya udah nunggu di depan mata. Kita bakal geser ke Brazil, tepatnya di Autodromo Internacional de Guaiana, Ayrton Senna tanggal 21 sampai 22 Maret 2026 nanti. Sirkuit ini karakternya beda lagi sama Buriram. Kalau di Thailand cuacanya panas gila dan butuh pengereman keras, di Brazil nanti layoutnya bakal nuntut flow yang beda. Ini bakal jadi ujian konsistensi buat Veda. Apakah performa di Thailand kemarin cuma beginner's luck atau emang dia beneran real deal? Kalau gua pribadi sih optimis, tapi tetap realistis. Jangan sampai kita sebagai fans malah ngebebanin dia dengan ekspektasi harus selalu podium atau menang. Ingat, dia masih 17 tahun, perjalanannya masih panjang banget. Bakal ada masa-masa sulit, bakal ada crash, bakal ada hasil jelek, itu bagian dari proses. Yang penting kita lihat progresnya. Selama dia bisa finish di poin, sesekali nyodok 5 besar dan terus belajar dari para senior, masa depannya cerah banget. Buat kalian yang kemarin kelewatan nonton, saran gua coba cari tayangan ulangnya. Perhatiin gimana cara Veda masuk tikungan, smooth banget, tapi tajam. Perhatiin juga gimana dia ngatur posisi badan pas keluar tikungan buat dapat traksi maksimal. Itu tontonan kelas dunia yang diperagain sama anak bangsa sendiri. Rasanya bangga, tapi bangga yang logis karena emang kualitasnya ada. Intinya, debut Veda di Moto3 2026 ini bukan kaleng-kaleng. Label Rocket dari media Jerman itu bukan sekedar hiasan kata. Itu pengakuan dunia kalau ada talenta besar dari Indonesia yang siap ngacak-ngacak peta persaingan dunia. Kita tunggu aja aksi dia di Brazil nanti. Semoga setelan motornya tetap enak, fisiknya prima, dan yang paling penting, mentalnya tetap asik kayak kemarin. Gaspol terus Veda! Kita di sini cuma bisa bantu doa dan sorak-sorai dari layar kaca, tapi energinya pasti nyampe ke sana.